minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudara-saudariku seiman seagama? Semoga hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat bersama keluarga kita. Semoga orang tua kita, saudara kita, anak-anak kita semuanya dalam kasih sayang Allah. Semoga saudara-saudara kita yang hari ini mengalami sakit, kurang sehat badan, semoga Allah pulihkan kembali. Ingatkan kalau ada saudara-saudari kita yang sakit, ingatkan untuk tetap melakukan sholat selagi mampu. Karena tak ada alasan kalau orang sakit tak mengerjakan sholat. Dimudahkan sama Allah. Tak bisa sholat seperti biasa, bisa dalam keadaan berbaring. Jadi berusaha bisa bertayamum tanpa berwudu. Dalam kondisi apapun, kalau kita bisa menyikapi dengan cerdas dan baik, insya Allah tidak ada jadi hambatan halangan buat kita untuk lebih dekat kepada Allah. Bagi saudara-saudariku yang saat ini mungkin ada yang mengalami hutang piutang, semoga Allah berikan kemudahan-kemudahan untuk segera melunasinya. Bagi saudara-saudaraku yang menghadapi permasalahan hidup, kewalahan menghadapi perilaku anak, perilaku istri, perilaku suami, orang tua, mertua, segala macamnya. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan, Allah berikan kesabaran yang tiada batasnya. Yakinlah untuk sabar tak ada putus-putusnya, tak ada batasannya. Usaha menyikapi segala sesuatunya dengan baik, dengan cara yang baik. Insya Allah apapun ujian kita pasti ada solusinya. Jadi bagi saudara-saudaraku yang saat ini dalam keadaan gundah, tak tahu mesti apa yang dilakukan, segera cepat kembali kepada Allah. Ingat, saat kita jauh, Allah pun akan jauh. Saat kita dekat, Allah pun akan mendekat kepada kita. Berlari kecil menghampiri kita, Allah itu lebih dekat dari urat nadi kita. Jadi berusaha dalam hidup ini, tak ada yang sia-sia. Dalam hidup ini banyak pembelajaran, banyak hikmah. Jangan melemah-lemahkan diri kita. Kebahagiaan itu hanya bisa diciptakan oleh diri kita sendiri. Jangan sia-siakan usia kita saat ini. Banyak-banyak ingat kematian. Berusaha untuk lebih dekat lagi kepada Allah. Jangan terlalu terlena terbuai dengan urusan duniawi. Kita tidak pernah tahu ke depannya nanti akan seperti apa. Banyak kejadian yang di luar perkiraan kita. Yang harus kita lakukan saat ini, waspadai diri kita sendiri. Jangan takut kepada apapun juga selain kepada Allah. Dalam hidup ini kita harus hati-hati, waspada. Kalau takut mah hanya pada Allah saja. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang takut kepada Allah. Kalau hamba yang takut kepada Allah, dia tidak berani melakukan salah, apalagi dosa. Tapi kita berusaha. Apapun ketentuan dari Allah kita terima. Jangan banyak ngeyel, banyak mengatur Allah, ingin itu, ingin ini, banyak keinginan, tak sesuai kemampuan. Jadi berusahalah, setiap manusia punya kelebihan dan kekurangan. Allah sudah mengatur semuanya. Jadi gak usah lagi mengatur Allah. Tugas kita ikhtiar lakukan yang terbaik. Beramal ibadah, beramal soleh. Lakukan perbuatan-perbuatan baik. Takutlah kita akan murka Allah. Jadi berusaha. Saya berbicara seperti ini bukan untuk menggurui, bukan. Apa yang saya sampaikan akan kembali kepada diri saya sendiri. Baik atau buruk akan kembali kepada diri saya sendiri. Tugas saya saat ini menyampaikan sesuatu kebaikan. Insya Allah Allah meridhoi. Jangan samakan tugas dengan kewajiban. Tugas adalah dari Allah, perintah dari Allah. Kita harus taat kepada Allah, melakukan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Kalau kewajiban kita di dunia,
kewajiban kita selaku hamba Allah harus taat kepada Allah. Beda dengan tugas. Kalau tugas itu besar pertanggungjawabannya dan tidak bisa ditangguhkannya. Namanya tugas harus dilakukan. Insya Allah kita termasuk orang-orang yang amanah, tetap istiqomah di jalan Allah. Oke, sebelum masuk tema hari ini, silakan bagi saudara-saudariku untuk tekan tombol subscribe-nya. Mudah-mudahan bisa banyak melihat video motivasi saya selanjutnya. Mudah-mudahan berkah manfaat buat kita semua, terutama buat saya sendiri, insya Allah. Oke, hari ini saya akan membahas tema tentang adab membaca Al-Quran. Apapun yang saya katakan ini untuk mengingatkan diri saya juga. Jadi apa yang menimpa diri kita, apa yang kita rasakan selama ini, ketidaknyamanan, ketidakbahagiaan, begitu banyak permasalahan yang begitu sulit rasanya untuk kita jalani, kita lewati. Ada apa? Itu pasti karena masih ada sesuatu yang kurang, yang salah dalam kehidupan kita. Dan tugas kita harus usaha memperbaiki diri lebih baik lagi. Oke, adab membaca Al-Quran. Yang pertama, bersihkan mulut terlebih dahulu atau bersiwak, atau dengan cara menggosok gigi. Membaca Al-Quran lafaz Allah. Ini yang sering kita kadang tanpa sadar menganggap hal yang ringan, hal yang biasa. Kita membaca Al-Quran, kitab suci yang harus kita hormati, yang harus kita hargai. Kitab suci kita, pedoman hidup kita. Kalau kita kurang menghargai, bagaimana hidup kita akan selamat? Mungkin ini kedengarannya hal yang ringan, tapi ini jarang terpikirkan oleh semua orang. Berusaha kita mengingatkan dalam kebaikan. Mudah-mudahan Allah ridho. Jangan sampai kita membaca Al-Quran hanya sekedar formalitas saja. Hati-hati, lakukan sesuatu itu dengan niat baik, dengan adab yang baik, dan berusaha. Apapun yang kita lakukan, kita itu ingin Allah itu ridho, Allah itu mencintai kita. Jadi jangan asal, jangan formalitas. Kemarin saya mengkaji istighfar yang berkualitas, jangan formalitas. Membaca Al-Quran pun seperti itu. Jangan hanya formalitas saja, baca-baca, tak tahu arti, mengalir begitu saja. Makanya jiwa masih hampa, masih kosong. Ada apa ini? Pasti ada sesuatu yang kurang baik, yang salah dalam diri kita. Karena kurangnya pemahaman, salah kaprah. Terkadang hati keras, dikasih tahu marah. Jadi berusaha kita untuk lebih dekat kepada Allah. Dan itu ada adabnya. Sesuatu itu pasti ada prosedurnya, harus ada proses yang harus kita jalani, nggak asal. Terkadang kita tuh sering menyepelekan hal yang menurut kita kecil, yang ringan, padahal itu dampaknya nanti besar. Banjir pasti dari hal yang kecil awalnya, lama-lama numpuk yang ngajib banjir besar. Api juga awalnya kecil jadi teman kita, jadi kalau kita teledor jadi besar, jadi menakutkan. Jadi berusaha untuk mendisiplinkan diri, untuk menghargai hal-hal yang kecil. Insya Allah kalau kita sudah bisa menghargai hal-hal yang kecil, sesuatu yang besar bisa kita lewati. Insya Allah, asal kita yakin dan percaya. Jadi sebelum membaca Al-Quran, bersihkan dulu mulut kita. Kalau kita memahami banyak ilmu saat kita mengambil air wudhu, kenapa kita harus berkumur-kumur? Masya Allah, saya dapat ilmunya. Mudah-mudahan kita bisa berbagi. Kenapa kita harus berkumur-kumur? Dan di saat kita berkumur-kumur saat mengambil wudhu itu akan berguguran dosa-dosa kita. Kenapa kita berkumur-kumur? Lisan ini sulit dijaga. Banyak perkataan yang tidak pantas, yang tidak pada tempatnya yang kita lakukan setiap harinya, baik sadar atau tidak sadar.
Makanya insya Allah dengan niat karena Allah, ya Allah ampuni aku, ya Allah istighfar, astagfirullahaladzim, berguguran dosa-dosanya setiap kita berkumur-kumur. Jadi jangan asal, berkumur-kumurlah dengan benar, bersihkan. Jangan casing saja dibagus-bagusin, tapi akhlaknya walau alam. Semoga kita tetap istiqomah baik luar dalam. Dan saya yakin semua orang pasti ingin baik semua. Karena banyak keterbatasan, kurangnya keyakinan, kurang ilmu. Makanya orang berbuat berdasarkan keyakinan, berdasarkan ilmunya, dan berdasarkan pengalaman hidupnya. Makanya tugas kita yang sudah tahu ilmunya, tolong diingatkan saudara-saudara kita dengan adab yang baik. Bukan maksud menggurui atau mengajari, tapi mengingatkan. Karena wajib hukumnya selaku hamba Allah yang baik, yang taat, berusaha mengingatkan saudara-saudara kita yang seiman seagama dalam kebaikan. Oke, yang kedua, berwuduk dulu sebelum membaca Al-Quran. Ayat suci, sesuatu yang suci itu harus bersih. Hanya miris sekali, terkadang kita masih melihat itu Al-Quran sudah lecek, sudah tertanggal-tanggal, dibiarkan begitu saja Al-Quran itu. Ya Allah, kadang saya bertafakur, Masya Allah, luar biasa. Kenapa kehidupan kita ini terlalu banyak ujian, terlalu berat rasanya? Kenapa banyak sesuatu hal keburukan yang tanpa kita sadari sering kita lakukan dari hari ke hari tanpa kita sadari. Banyak kita pergi untuk sholat di mall atau di mana saja, kadang mukenanya pun tidak dicuci, dianggap hal yang sepele, padahal kita menghadap Allah yang Maha Agung, yang menciptakan kita alam jagat raya ini. Kenapa kita begitu berbuat tidak sepantasnya di hadapan Allah? Kita buat sholat kita hanya sebagai rutinitas saja, bukan karena penghambaan kepada Allah. Saya sendiri merasakan, dan saya yakin semua orang mengalami ini semua. Kadang saat kita putur itu, kita seperti tidak punya keyakinan. Sholat hanya formalitas saja. Itu dibilang untuk khusyuk mungkin akan sulit, tapi untuk fokus kita berusaha lakukan kewajiban kita. Insya Allah nanti Allah yang mengurus kehidupan kita. Mudah-mudahan kita berusaha untuk lebih baik lagi. Yang ketiga, menghadap kiblat seperti sedang sholat. Jadi membaca Al-Quran menghadap kiblat. Kalau kita dalam kendaraan, di mana kita berada, alangkah itu kiblat kita. Berusaha untuk membaca Al-Quran, tahu adabnya, bersihkan mulut, ambil wudhu, menghadap kiblat sedang membacanya dalam keadaan bersih, bersih hati, bersih fisik kita. Cobalah kita tafakuri bersama, kenapa hidup kita masih banyak permasalahan, masih begini-begini saja, tak ada perubahan. Pasti ada sesuatu yang salah dalam diri kita yang mungkin selama ini kita tidak tersadarkan. Makanya saya yakin dan percaya insya Allah di balik saya ada Allah. Mudah-mudahan wasilahnya cara Allah untuk membuka pikiran kita bersama ini buat diri saya sendiri. Ini kita sering mengalaminya. Saat membaca Al-Quran kita hanya sekedar formalitas saja. Padahal di saat kita sholat membaca Al-Quran itu harus bersih, suci, menghadap Allah. Karena kita menghadap Allah, bukan membaca buku. Kita melihat kebesaran-kebesaran Allah di dalam Al-Quran. Dengan sholat, cara penghambaan kita kepada Allah, merendahkan diri kita di hadapan Allah. Yang keempat, mengawali dengan membaca ta'awuz.
Auzubillahiminasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Ta'awudz dulu kitanya. Jadi berusaha kita untuk memperbaiki diri kita lebih baik lagi. Semoga ini jadi bahan tafakkuran buat kita semua. Yang keenam, baca dengan khusyuk di tempat yang bersih. Baca dengan khusyuk, ikhlas di tempat yang bersih. Jangan sampai ada najis. Bersihkan. Cobalah kita mulai bersama-sama untuk lebih fokus beribadah, niat karena Allah, dan harus menghargai hal-hal yang kecil yang mungkin selama ini terlupakan oleh kita. Kita menganggap sesuatu itu hanya formalitas saja karena merasa rutinitas, kewajiban saja, tapi tidak menjadikan suatu kebutuhan. Karena akan sulit memang. Sholat kalau sudah menjadi kebutuhan, pasti kita merasa seperti kita lapar, pasti butuh makan. Nah kalau kita nggak sholat itu seperti ada kekurangan, nggak nyaman, kita nggak tenang. Orang lapar sebelum makan dia nggak akan tenang. Begitu juga kalau kita nggak baca Al-Quran, kalau kita nggak sholat itu kita nggak tenang, bawaan kita itu labil. Astagfirullahaladzim. Yang ketujuh, menangis ketika membaca ayat-ayat Al-Quran, apalagi surat Al-Azab. Berusaha kenali diri kita, dari mana kita berada, kenali sejarah dunia ini ada dengan segala isinya, baru kita mengenal Allah yang maha segalanya. Mudah-mudahan kita saat membaca Al-Quran benar-benar dengan keikhlasan. Coba kita rasakan bersama saat kita fokus membaca Al-Quran, kita ingin dekat kepada Allah, tanpa sadar itu kita bisa menangis. Dan semoga setiap tetesan air yang mengalir, air mata yang mengalir, menjadikan pengukuran dosa dan mengangkat derajat kita di sisi Allah. Jadi jangan jadikan semua hal itu hanya sekedar formalitas dan kewajiban saja, tapi berusaha untuk menjadi suatu kebutuhan. Yang namanya kebutuhan itu harus dilakukan. Dan yang terakhir, baca dengan tenang dan tidak buru-buru. Tidak sekedar hanya membaca Al-Quran, sholat juga berusaha. Ini yang sering jadi ujian buat kita, karena lebih kuat keduniawiannya, jadi sholatnya kadang formalitas, buru-buru. Lama mungkin lupa berapa rakaatnya, pasti kita semua mengalami. Jadi berusahalah untuk memperbaiki segala apapun yang ada dalam diri kita. Makanya evaluasi diri kita, introspeksi diri kita, terus berusaha melihat kedalaman hati kita, ketulusan kita, keikhlasan kita. Semoga kita berusaha menemukan jati diri kita dengan banyak belajar, banyak membuka pikiran dan hati kita. Semoga Allah berikan hidayahnya, karena hidayah harus dijemput, tidak mungkin datang begitu saja. Dengan ikhtiar terbaik kita berusaha untuk lebih dekat kepada Allah. Oke, mungkin hanya itu bisa saya sampaikan. Mohon maaf, mungkin banyak keterbatasan. Saya bukan ustazah tadi, jadi saya mungkin tidak begitu membahas apa yang saya sampaikan ini sesuai ada yang ada di Al-Quran, tapi saya berusaha secara umum, secara sederhana saja untuk membuka pola pikir kita. Karena berusaha untuk menemukan Allah, mengenal Allah itu harus mencari, jangan tahu yang instan. Dengar ceramah cukup, semuanya materinya sudah diberikan oleh ustaz-ustazahnya, tapi kenapa masih kurang melekat dalam diri kita? Karena kita sudah tahu yang ada. Usahalah kita mencari sendiri. Jangan pernah puas dengan apa yang kita rasakan saat ini. Berusaha terus mencari, itu akan terasa ilmunya. Di saat kita mencari seperti ada tugas. Jadi jangan hanya menerima saja, berusaha juga mencari kebenarannya. Jangan hanya dengar-dengar saja. Ikut pengajian, sudah bertahun-tahun, tapi apa, membekas enggak? Jangan sampai di situ hanya untuk formalitas, bertemu, cipika-cipiki ketemu teman, malah ujung-ujungnya juga kadang di sana juga apa? Dagang. Tidak boleh untuk menuntut ilmu, tidak boleh disambil-sambil, harus fokus. Usaha. Maaf sekali tidak ada maksud
untuk menggurui siapapun juga. Saya berusaha. Maaf sekali tidak ada niat untuk membuka aib-aib saudara kita. Ini hanya merupakan bahan tafakur kita semua. Semoga jadi ini menjadi renungan buat kita semua. Saya hanya manusia biasa yang lagi berusaha untuk juga selalu taat kepada Allah. Memang ini berat, sangat tidak mudah. Saya butuh teman-teman yang bersyukur. Dan penting itu maka harus bergantung kepada Allah. Butuh kita. Yang namanya manusia biasa kadang-kadang butuh. Makanya kita nggak bisa hidup sendiri. Kita butuh teman, teman bicara, teman untuk sharing. Curhat dengan Allah pasti harus nomor satu, harus kepada Allah. Nanti Allah yang tuntun kita. Allah akan pertemukan kita dengan hamba-hambanya yang bisa sejalan dengan kita, insya Allah. Mohon maaf sekali lagi, banyak keterbatasan. Kalau ada kebenaran pasti datangnya dari Allah. Kalau ada kekurangan itu sudah jelas, sudah pasti. Itu karena saya masih kurang ilmu dan kurang keyakinan. Mohon maaf sekali lagi. Saya harus menyampaikan apa yang harus saya sampaikan. Insya Allah ini semua menjadi amal jariah buat kita semua. Ada kebaikan, berikan. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Saya mohon maaf sekali lagi. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat buat kita semua. Insya Allah. Mohon maaf sekali lagi. Terima kasih banyak atas perhatian saudara-saudariku seiman seagama. Semoga kita semua tetap berpikir yang baik-baik saja. Jauhi gibah, jauhi riba. Insya Allah selamat hidup kita. Dunia akhirat. Insya Allah. Itu bisa saya sampaikan. Mohon maaf sekali lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, dunia bahagia, akhirat surga.